Inilah kekompakan warga Lengkong melakukan swadaya demi bisa peninggian jalan agar ketika banjir tetap bisa aktivitas dengan lancar. Alhamdulillah warga sangat kompak meskipun tidak ada perhatian dari pemerintah, tetapi warga tetap kompak, solidaritas. Gila, swadaya masyarakatnya kompak banget, warganya patungan ya. Oh, bupatinya, wali kotanya pada merem kali ya. Gubernurnya apalagi kayaknya nggak ngelirik-lirik acan. Perlu besok hari tertentu semua ASN kita naik sepeda dengan seluruh bupati wali kota. Selain naik sepeda sama transportasi sepeda, anda perlu lari, pulang pergi. Gubernur kok solusinya nggak cerdas blas. Halo guys. Lah kemarin ginian dia kunjungan ke pasar bawa kamera. Itu kamera buat ngonten apa buat cebok? Cebok bang. Batok kali itu. terkait infrastruktur yang tidak diperbaiki. Gubernur Kalbar Yan Norsan menyayangkan bocah tersebut dieksploitasi. Yang seharusnya mereka diberikan pelajaran yang baik, tetapi mereka diajarkan tidak baik. Nah, itu. Jalan itu rusak, jelek, hancur. Bahkan mungkin sudah bertahun-tahun jalan itu nggak pernah dibenerin. Kalau anak-anak itu ngomong misalnya, jalan ini mulus, tidak jelek, bagus, rata, persis kayak skincare. Bukankah itu adalah sebuah tindakan kebohongan bahwa faktanya adalah jalan itu jelek? Greget gue. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi semuanya para pemirsa yang budiman, yang cantik, yang ganteng, dan cetar membenol. Gimana kabar teman-teman ya? Semua kalian itu pada sehat-sehat dan semoga rezeki teman-teman selalu berjalan dengan lancar guys ya. Teman-teman, ada informasi yang menarik yang mau gue bahas di sini. Pokoknya isu-isu panas semuanya udah gue kumpulin jadi satu. Langsung aja tanpa banyak basa-basi kita gas, kita menuju TKPN. Play. Korban banjir tidak ada penanganan dari dinas terkait, warga lakukan swadaya untuk peninggian jalan. Korban banjir tahunan tidak ada perhatian atau penanganan dari pemerintah terkait atau dinas terkait. Warga melakukan swadaya untuk uruk jalan biar aktivitas bisa lancar. Dikarenakan sejauh ini korban banjir tidak pernah mendapatkan penanganan serius dari pihak dinas terkait ataupun pemerintah terkait Jawa Tengah. Ini terjadi tepatnya di Desa Lengkong, Kelurahan Sayung, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Inilah kekompakan warga Lengkong melakukan swadaya demi bisa peninggian jalan agar ketika banjir tetap bisa aktivitas dengan lancar. Alhamdulillah warga sangat kompak meskipun tidak ada perhatian dari pemerintah, tetapi warga tetap kompak, solidaritas. Gila, swadaya masyarakatnya. Satu truk berapa ini guys? Kompak banget warganya, patungan ya. Oh, bupatinya, wali kotanya pada merem kali ya. Gubernurnya apalagi kayaknya nggak ngelirik-lirik acan. Minusnya perhatian. Oke. Perhatian dari pemerintah terkait ataupun dinas terkait. Warga Lengkong, Kelurahan Sayung, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah melakukan swadaya masyarakat atau iuran untuk peninggian jalan. Sorry bang ya, kita mau fokus ke tempat pengurugannya aja bang. Wah keren banget masyarakat di sini. Udah kesel kali ya, masa apa pejabatnya cuek banget. Korban banjir Lengkong, Sayung, Demak tidak ada perhatian. Ya sabar-sabar mas ya, gue nggak ngerti ya. Padahal dia bikin konten itu nggak sekali ya, berkali-kali, bahkan sering saya viralin videonya. Tapi ya mau gimana lagi, orang pejabatnya merem. Jangan sampai ada kata-kata yang gimana tuh bang, yang kemarin anak-anak kecil yang di Kalimantan Barat tuh, gubernurnya apa? Tidur. Apa ini? Sebentar, cukup musiknya. Rakyat kami mandiri, tidak seperti di Jabar. Hah? Ini kalau nggak salah Bupati Blora ya? Rakyat kami mandiri tidak seperti Jabar. Bupati Blora merasa bangga warganya mandiri iuran untuk perbaiki jalan rusak. Bapak, fungsinya Bapak jadi bupati apa? Hah?
Harusnya minta maaf Bapak. Iya, kami minta maaf atas pelayanan kami yang belum maksimal. Ya, insya Allah kami akan bergerak atau kami akan mengupayakan semaksimal mungkin agar pembangunan di tempat kami, di tempat kita, jalan-jalan terutama khususnya akan segera diperbaiki. Ya apa kek statementnya gitu. Fungsinya Bupati Blora apa boy? Kan kemarin ada warganya patungan bikin jalan, dateng bikin konten di situ. Terus masyarakatnya bayar pajak untuk apa? Ya untuk ngegaji dia. Jalan ntar dulu, yang penting gaji jalan. Mandiri karena bosan nunggu lama kali nggak diperbaiki, betul. Bukan bosan lagi, muak. Gue yakin muak banget itu. Hemat energi, Angpat Luffy minta ASN Jateng naik sepeda ke kantor kalau perlu lari. Perlu besok hari tertentu semua ASN kita naik sepeda dengan seluruh bupati wali kota. Selain naik sepeda sama transportasi umum, Sepeda, anda perlu lari. Lari ya, pulang pergi. Beda ya, Pak. Efisiensi satu. Nah, Pak, efisiensi kita nunggu surat edaran dari pemerintah yang insya Allah tanggal 31 nanti akan terbit. Provinsi Jawa Tengah sudah mengambil langkah satu, kita sudah punya namanya 2.500 desa mandiri energi. Itu nanti kita maksimalkan. Kemudian yang kedua, kita juga punya BUMD namanya JTAB. JTAB itu apa? Dia menggunakan terkait dengan gas alam yang kita gunakan, yang sekarang sudah kita pakai di beberapa tempat. Dan yang ketiga, kita sudah bikin reng-reng apa ya? Sudah kita kalkulasi, nek perlu besok hari tertentu semua ASN kita naik sepeda dengan seluruh bupati wali kota. Jadi ke kantor numpak sepeda. Setiap hari? Loh, nanti di waktu masih dihitung, masih kita hitung. Dan yang ketiga pakai kendaraan umum. Baru dibilang setiap hari, masih dihitung, baru rencana. Jadi ini nanti akan kita lakukan sosialisasi, kita kaji. Begitu pemerintah sudah umumkan, Provinsi Jawa Tengah sudah siap. Oke, Pak, target penghematan energi di Pemprov. targetnya belum tahu, masih dihitung, masih Ini, kita Pak. kira itu. Selain naik sepeda sama transportasi umum, sepeda, anda perlu lari. lari. Lari ya, pulang pergi. Beda ya, Pak ya. Ya, apalagi WFH-nya juga sama, dikaji. Kalau nggak hari apa masih dikaji. Begitu nanti pemerintah sudah bikin edaran, kita langsung bed. Gubernur kok solusinya nggak cerdas blas. Omahe boyo lali kerjane ning Unggaran. Status operator kon lari opo numpak sepedaan. Bakul perti laris, Pak. Ngomong sing penting ngomong. Monggo Pak Lutfi contoh ke kantor lari, diberi contoh, Pak. Iyalah. Iya kan? Sebelum anak buahnya pemimpinnya dulu yang bagus, ngasih contoh. Gatel gue. Ya. Sing ngisor kon hemat, sing dhuwur foya-foya. Yang bawah suruh hemat tuh anak buahnya. Yang atas mah. Nah, yang namanya kebijakan paling tidak kan harus dikasih contoh dulu sama pemimpinnya biar nanti anak buahnya nurut. Iya kan? Jangan nyuruh doang. Minimal tuh kepalanya dulu ngasih contoh, baru nanti insya Allah anak buahnya nurut. Nah, tinggal nanti warga Jawa Tengah ditunggu. Kira-kira bener nggak, sesuai nggak dengan omongannya. Dia akan lari dari rumah ke kantor gitu. Ya, videoin. Wah bener, ngasih contohnya gitu kan. Tapi jangan hari pertama doang. Kata gua apa? Siap bang. Kemarin ada kepala daerah yang ngatain gubernur aing, Kang Deddy Mulyadi. Kata dia kalau kerja kudu ikhlas. Ontong bawa-bawa kamera, ontong dibikinin konten. Halo guys. Lah kemarin ginian dia kunjungan ke pasar bawa kamera. Itu kamera buat ngonten apa buat cebok? Cebok bang. Batok kali itu. Makanya jadi orang mah jangan kebangetan julid. Jangan kebangetan lemes. Nggak, maksudnya sejak kapan gua dengar istilah bawa kamera buat cebok? Itu pasti buat konten lah bang. Dia kan konten juga sekarang bang. Iya bang ya. Itu mah namanya ngokop iler dewek. Orang punya mulut kebangetan licin, kayak lumut pinggiran comberan. Cakep. Lah emang orang gurih ngonten enak. Kalau bapak aing hasil ngonten dibagi ke masyarakat. Udah tahu kalau dia mah burung-burung bagi kon jalanan ke tebang ditambel. Lah jalanan kayak tutup gidir ditambelin mulu, ambungkus mecin.
Udah gitu tebang nambel jalanan, gayanya udah kayak mandor 6 desa. Oh. Petantang, petenteng. Apa gimana kalau ngaspal semua? Keteknya turun ke berok. Lah jalanan kayak kurap. Anjir. Pada diadias. Iya. Gedek bang ya. Aduh, ampun. Jalan kayak apa bang? Kayak kurap. Kulit dada sih. Ya, tar dulu, jangan joget dulu dong. Kita harus baca dulu, biar tahu dulu ini tempatnya di mana. Ini orang halal bihalal di tengah-tengah jalan, saking keselnya kali ya. Halal bihalal Kampung Varia Agung, Kecamatan Seputih, Mataram. Oh, Lampung ya, Lampung Tengah ya. Oke, kalau udah begini kan enak. Lokasinya Lampung Tengah. Yuk kita gas yuk, goyang lagi. Nunggal Rejo, Lampung lagi. Nyangklak semuanya tuh. Tuh. Spill kan, tuh. Tuh kan, Nunggal Rejo ini. Nih, pemerintah. Tuh. Puas. Tapi kayak jalan gede ya. Itu yang terjadi di Nunggal Rejo. Kalau kalian, bapak-bapak yang di atas sana, kalian nggak segera perbaiki jalan yang ada di Nunggal Rejo, ini yang terjadi, gitu loh, ya kan? Kacau jalannya, bobrok jalannya. Gimana perasaan kalian? Punya hati nurani? Kalau punya hati nurani, segera perbaiki. Thank you. Say. Jalannya kan jelek, ya. Yang upload videonya, yang bikin kontennya mukanya enak, ketutup sama yang punya konten. Coba mukanya muka gua gitu, udah mah jalan jelek, mukanya muka gua muka jelek. Jalan Lampung Timur, oke, kita goyang yuk. Jogatin jalan rusak. Kasih like dulu. Kuharap kau mengerti perasaanku. Rebutan ikan lele. Pacarku, jangan rayu pacarku, bila kau memang sahabatku. Ajak Parah Lampung. Pingsan kayaknya. Hasil tinjau berkali-kali guys. Dan ternyata Oh, jembatan hanya yang- dibuatkan perahu lagi guys. Lihat ini perahu yang lagi dibuat. Parah sih. Cocoknya pemerintah ini kasih julukan apa ya? Maaf ya saya baca Kampang. Mendingan pajaknya kalian kumpulkan sendiri di satu rekening jika sudah banyak buat jembatan sendiri. Percuma percayakan duit sama pemerintah, garong semua isinya. Sama kayak kasih ikan asin buat dijagain kucing gak sih? Kalau nggak salah ini jembatan yang pada saat itu viral kan. Ada abang-abang kita bikin konten, ya nggak sih? Warga Lampung, gue masih inget ya videonya. Ya kan marah-marah, terus sampai ada yang DM dia suruh ngapus video. Terus ujung-ujungnya setelah abang itu viral, ada beberapa pejabat yang datang. DPRD juga datang, menteri apa juga datang ke situ. Terus naik perahu ngelihat jalan ya, kayak kunjungan gitu, biasa dokumentasi lah. Ujung-ujungnya nggak bisa nyandar gitu kan. Ya gue pikir sekarang sudah dibangun, ternyata cuma dibikinin perahu. Cakep. Bacot. Oke, sekarang waktunya kita masuk ke Kalimantan Barat, gas. Saja heran nengok pejabat zaman sekarang nih. Ya. Udah kita kasih tahu lewat postingan, enggak juga ada pergerakannya. Kok senang sekali melihat masyarakat warganya sengsara. Kenapa lah nggak punya malu sedikit pun kalian ini? Kalau memang nggak bisa kerja ya mundur gitu Aduh. Pak. Kami ini Pak sangat rugi gaji kalian, tapi kalian nggak kerja, kalian nggak memikirkan kami rakyat. Ini jalan udah berpuluh-puluh tahun seperti ini. Tapi kalian ndak ada mikir, oh gimana sih caranya supaya jalan ini bisa layak kami lewati. Nah begini,
Contohnya, Di sini ada statement kalau memang udah nggak sanggup yang ngurusin jalan, benahi jalan, mendingan mundur. Sebuah video yang memperlihatkan sejumlah anak mengkritik jalan rusak di Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang, jadi sorotan publik. Merespons video tersebut, Gubernur Kalbar sayangkan kesan adanya eksploitasi anak. Eksploitasi. Viral di media sosial video anak-anak di Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang protes jalan rusak. Mereka mengomentari jalan berlumpur di kampung mereka dan menyindir Gubernur Kalbar terkait infrastruktur yang tidak diperbaiki. Gubernur Kalbar Yan Norsan menyayangkan bocah tersebut dieksploitasi dan menyebut jalan yang rusak berstatus jalan kabupaten. Yang saya sayangkan dalam hal ini adalah netizen itu melibatkan anak-anak di bawah usia yang seharusnya mereka diberikan pelajaran yang baik, tetapi mereka diajarkan tidak baik. Nah, itu. Yang sangat disayangkan adalah netizen kenapa melibatkan anak-anak di bawah usia, diajarkan hal yang tidak baik, seharusnya diajarkan yang baik. Nah itu, yang saya sayangkan. Nah itu seperti apa? Netizen salah satunya Ibu Elizabeth Murni itu. Elizabeth Murni. Nah, jadi jangan sampai kita membranding melibatkan anak-anak yang belum waktunya untuk bicara yang kurang baik. Punya seragam, punya jabatan, tapi izin Bapak digaji dari pajak ya Pak, izin Pak ya. Sekali lagi gue ngomong izin Pak ya. Anak-anak harusnya dikasih pelajaran yang baik, bukan dikasih pelajaran yang tidak baik. Jalan itu rusak, jelek, hancur. Bahkan mungkin sudah bertahun-tahun jalan itu nggak pernah dibenerin. Karena jalan itu masih bentuknya tanah. Kalau anak-anak itu ngomong misalnya, jalan ini mulus, tidak jelek, bagus, rata, persis kayak skincare. Bukankah itu adalah sebuah tindakan kebohongan bahwa faktanya adalah jalan itu jelek? Greget gue. Gubernur bukannya minta maaf, ini malah menyalahkan orang lain. Apa yang dikatakan bocah itu benar? Iya. Yang nggak benar yang mana? Ya kan, jalan gak dibener-benerin sama aja dengan pejabatnya tidur. Bener. Lo nggak dibener-benerin jalannya, siapa yang nggak kesel? Gubernur yang tidak baik. Makanya perbaiki jalannya Pak. Tidak malukah tuh, ya kan? Dipermalukan sama bocil. Asli nggak terima, intinya mah begitu guys. Kayaknya mah Pak Gubernur lihat faktanya aja, jangan cuma bisa ngomong, benerin jalannya. Iya, di mana letak salahnya coba? Kalau menurut saya bukan anaknya yang kurang baik, tapi gubernurnya yang kurang bijak. Itu fakta, anak kecil aja tahu kok. Iya. Seharusnya gubernur menerima aspirasi anak-anak. Mereka juga perlu jalan bagus. Bukan mengaku salah tapi mengalihkan pembicaraan. Nyesel aku pilih sampean dulu. Diritik, dirujak sama warganya tuh kan. Kritik bagus, kenapa menyalahkan? Harusnya diperbaiki dan terima kasih dikasih tahu. Kalau ngasih tahu masa nggak boleh. Sekarang dari Kalimantan Barat gue mau coba ke Banten ya. Ini Banten lagi rame ya. Bupatinya ribut sama wakilnya. Oh iya banget dari pamarentah keur hayang nyalon mah dia hayang jadi pamarentah, hayang jadi pejabat. Kukuruyukan dia ka dieu, Abdul. Ngojona balangsak mah urang dia nulungan kabina-bina teh dari gara roblog. Goblok. Arol dari dia keur hayang baka diapruk-asrukan ka leuweung. Geus jara di mangahararenen doang kebo ditul dari dia. Dul. Mana ya Gubernur Banten ya, anu janjina nek ngangeuskeun jalan sampai dengan titik perbatasan Jawa Barat. Anu ieu proyek tahun 2025 can anggeus iya. Sebentar Kang, ini nama akunnya Zainudinisme. Minimal boga KRA lah, pegawaian teh terbengkalai, terberes-beres, lebak. Ini yang jalan perbatasan itu ya? Astagfirullahaladzim. Ternyata bukan cuma di ujungnya doang. Pas ketemu titik antara sambungan Jawa Barat dan Banten itu ya. Ternyata sepanjang jalannya emang begini guys. Tah kieu kondisina jalanna tah. Di spasi-spasi tah teu angeus. Batunya lihat guys. Coba geradi. Entar dulu bang. Ini batunya lihat guys. Ya Allah ya Robi, batunya itu ceplok, kerek, ceplok, brek. Lu bayangin nih kan, ini kan spasi-spasi nih ya batunya ya. Ya kan? Berarti ini anggarannya ada yang dipotong guys. Ya. Ini shred, ya, ini dipotong nih, diambil nih yang bagian yang ini yang nggak ada batunya diambil nih, kayaknya gitu ya. Maaf ya. Karena menurut gua kayak gitu.
Udah dibikin ini aja panjang, jadi kayak gimana gitu. Yang penting nyampe ke sana gitu ya. Kondisi na jalan tah. Lihat, nggak ada spasi tah, teu angeus. Ini pemborongnya gimana nih? Coba geura diingetkeun tah ka Dinas Perkim Provinsi Banten. Jeung Dinas PUPR Provinsi Banten ya. Anu boga program unggulan ngaranna Bang Andra teh ya. Bang Andra. Aduh. Ya proyek tahun 2025 nepi tahun 2020 genep 400 meter karek angeus 200 meter. Iya ka dia. Cuman 400 meter doang padahal proyeknya ya. Nggak kelar-kelar. Ya. Kondisi nak ya atuh aya hujan mataral ripuh. Ripuh lah. Leur. Lucu ya batunya lucu ya. Jaiya janji nama cenah beres pematangan lahan ku Kabupaten Lebak. Kira diangeuskeun iya ya, jalan anu teu angeus sampai ke titik perbatasan. Atuh jacan aya keneh bae. Coba nek iraha ieu. Diangeuskeun. Atuh jokur ripuh ieu hujan mah. Mana ya gubernur. Lucu banget ya batunya sepotong-sepotong ada spasi kata abang gitu kan. Iya itu guys, paham lah itu dicopot itu ya kan, kantongin itu ya. Ya masa di mana-mana orang gelar batu kan harus nyambung dong. Masa spasi ini sekian meter kosong gitu, ntar diuruk lagi. Tanda tanya itu kemana? Oh iya banget dararia pamarentah keur hayang nyalon mah dia hayang jadi pamarentah, hayang jadi pejabat. Kukuruyukan dia ka dieu, Bedul. Mau jeung balangsak mah urang dia nulungan kabina-bina teh dararia gara roblog. Arol daria keur hayang baka diapruk-asrukan ka leuweung. Geus jaradi mah ngahararenen doang kebo ditul dararia. Makanya ulah elek ku 50.000. Ulah didukung kema tahun akan datang golput bae urang. Gubernurna saya gubernur Banten sakit tuh. Lebak ini, Celeles ini. Mana nih Bapak Dewan Regen? Jalan-jalan di Lebak ini ampun ya. Gimana lagi nih? Turing tae. Jabar Banten. Turing jalurnya begini, turing tae ini mah. Elah. Ngapot pada bengkok ini, bisa miring kok kagak dari rumah mah ngomongan. Yuk kita miring tae. Aduh, ini mah. Ya Allah. Jajan, motor jajan. Panjang loh, 400 meter. Ya Allah. Ya kalau motor terus masih mending ya. Kita diajak touring begini saya mau. Kontol ayo kontol. Kita enggak. Panjang loh jalannya ternyata. Ini mah motor Ninja Air. Bro. Ninja Air aja kapan begini bro, ya Allah. Saya nangis, saya pada. Naik baik kita. Ya Allah. Akbar. Kalau gitu tadi ini. Emang enak sih pemandangannya mah. Enak. Bukan motor kagak layak. Bukan motornya kagak layak bang, jalannya kagak layak. Gue takut lu lahiran doang bang, walaupun laki-laki gak lewat jalan sini. Nah, Bupati Lebak bersih tegang sebut Wabub mantan narapidana di acara halal bihalal. Oke. Ini wakilnya kan, wakil bupati ya kan? Parah dia. Klarifikasi Bupati Lebak Hasbi Jayabaya usai sebut Wabub Amir Hamzah mantan napi. Oke. Lapas Langas Bitung jangan kehilangan harapan hidup karena masih banyak juga yang setelah keluar kepercayaan dirinya masih dimiliki. Mungkin ya takdir sudah diatur sama Allah, tapi takdir itu bisa dikalahkan dengan ikhtiar dan doa. Jadi Pak Wakil itu pernah mendapat penghargaan dari Indopos. Kawan-kawan pers pasti tahu. Jadi begitu ya. Ada yang lain? Tapi Pak, hubungan antara Bapak dengan Pak Wabub baik, aman-aman saja gitu? Ya aman lah, gimana nggak aman? Ya aman itu dalam perspektif apa? Kalau aman. Tar dulu.
Kata dia kan hubungannya gimana nih setelah kejadian ini, baik atau enggak, aman kata gitu kan. Tapi gue denger dia mau di demo. Jadi intinya gini, pada saat acara halal bihalal kemarin itu ya, di video yang pertama tadi itu dalam sebuah pidatonya Bupati Lebak ada statement nih ya, menyebutkanlah bahwa uyuhan katanya mantan narapidana itu bisa jadi wakil bupati gitu. Tersinggung dong si wakil bupatinya ini, ngamuk mau ngasih mic gitu kan, tiba-tiba dijagain terus dia keluar, tersinggung gitu ya. Sebenarnya gue di sini nggak mengebela sana sini ya, karena menurut gue yang paling terpenting tuh harusnya mereka kerja bareng. Gimana caranya jalan-jalan yang ada di Lebak, termasuk tadi videonya kan banyak banget, itu gimana caranya jalan dibenerin, itu kan menurut gue mah ya, bener nggak? Orang dekat JB serukan demo pemazulan Bupati Lebak, buntut dugaan hina Amir Hamzah. Oke? Situasi ini bagaimana tanggapannya Bang sebagai tokoh pemuda Lebak? Ya, tadi kan semua sebetulnya mendengar waktunya halal bihalal ya, itu malah mengungkapkan hinaan. Ini sebetulnya etikanya sebagai bupati ya tidak dijaga, adabnya tidak dijaga. Nah, kalau saya pribadi mendorong untuk masyarakat Lebak, aktivis, ulama, semua bersatu untuk memakzulkan bupati. Alasannya apa? Karena etikanya sudah meresahkan. Etikanya sudah meresahkan. Kemarin ada informasi katanya salah satu kepala dinas dilempar sampai berdarah, ya. Terus kemudian dihina-hina bupati, wakil bupati, mohon maaf, wakil bupati. Ya tidak apa ya namanya? Etikanya tidak bisa dijaga lah. Ini etikanya meresahkan. Termasuk arogan. Arogan, udah pasti arogan. Gitu loh. Tidak bisa diingatkan siapapun. Orang yang etikanya tidak bisa dijaga, itu bisa dirubah dengan banyak duduk di majelis taklim. Lama itu, setahun, 2 tahun. Ya. Pak Roman, ini harusnya gimana Pak Roman Bupati? Apa bisa dipertahankan atau gimana? Harus dimakzulkan. Harus dimakzulkan? Ya. Alasannya? Saya mendorong harus dimakzulkan. Ya, etikanya meresahkan. Kalau dari segi kinerja belum kelihatan. Iya. Pak Roman, setelah gue telusuri ternyata betul guys. Ya, wakil bupati itu emang dulunya mantan napi. Artinya mantan narapidana. Di sini ada nih artikelnya. Bupati Lebak, Jayabaya menyinggung soal status mantan narapidana wakil bupati Amir Hamzah saat acara halal bihalal. Kasus yang menimpa Amir merupakan kasus korupsi yang terjadi pada 2013 dan divonis hakim pada 2015. Jadi sebetulnya apa yang diomongin sama Bupati Lebak itu sebetulnya benar. Beliau itu mantan narapidana, beliau pernah kasus korupsi. Ini artikelnya gitu loh. Ya, tahun 2013 dan divonis hakim pada tahun 2015. Sebetulnya sih nggak ada yang salah menurut gue gitu. Cuman mungkin penyampaiannya aja. Dia malu ketika hal ini diungkapkan di tengah-tengah halal bihalal aja kali teman-teman. Yang memang nggak etis sih menurut gue. Kondisinya lagi nggak rapet gitu, renggang, malah ada yang mau makzulkan tuh katanya tuh. Daripada sibuk makzulkan bupati, mendingan gimana caranya tuh jalan-jalan supaya benar tuh buat para aktivis di Lebak, ya kan? Terus apa lagi para pejabat-pejabat di Lebak, daripada ribut begini-beginian, ya udah fokus benerin jalan. Malu jalannya jelek-jelek tuh. Tadi tuh di Cileles tuh lebih parah tuh. Oke, sebelum tuh video ini ada satu video, ini adalah idola saya semua. Ya, ada Bapak KDM, ada Abang L, dan juga ada orang tuanya. Ya, Lesti dan Rizky Bilar. Oke, kita gas dulu yuk. Abang nonton bola. Bareng siapa coba nonton bolanya ini? Siapa? Ayo sebutin. Siapa? Siapa? Siapa nak? Siapa? Aja. Bapak? Wah, tahu. Ini main bola mana lawan mana? Indonesia. Putih lawan merah. Yang menang mana? Putih. Iya, nanti sebentar lagi yang merah menang. Pemain favorit apa siapa? Dulu. Pemain idola apa siapa? Pemain idolanya siapa? Pemain idolanya siapa? Arhan Rizky Ridho dia mau. Arhan Rizky Ridho. Wah, sekali. Selebrasi Ole gimana oleh Roman? Ayo. Wih. Mantap. Mau ke barak nggak? Bebek. Mau dibawa ke barak nggak? Enggak. Bawa ke barak. Latihan bola di barak. Emang ada lapangan?
Aduh, mau ikut? Ikut bang. Ikut nggak? Barak militer bang. Yang ngelatih siapa tanya sama bapak? Oh, enggak bang, main bolanya dilatih sama siapa? Bapak yang latih. Bapak bisa ngelatih bola? Bisa. Bolain nih. Bola kasti. Ayo mulai lagi. Oke. Tahu ya. Tepuk tangan sih. Idola gua semua nih. Di sini ada Bapak KDM, ada Bang L, ada Lesti, ada Rizky Bilar. Idola gua semua. Itu aja sih untuk penutupnya. Thank you so much buat kalian yang udah mampir. Saya undur diri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye bye.